Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Jasmine menghilang. Bersama dengan roda kesengsaraan bayi jahat, kaisar iblis pemalu surga, dan para dewa iblis, dia telah terputus dari kekacauan primal selamanya. Dia tidak akan pernah bisa kembali lagi. Semuanya terjadi dalam sekejap. Jalur merah tua itu hancur, bayi jahat diledakkan ke celah di dinding, keduanya terjadi pada waktu yang hampir bersamaan, dan tak seorang pun menyangka hal itu akan terjadi. Aura kaisar iblis telah hilang. Aura para dewa iblis telah hilang. Bahkan aura bayi jahat telah hilang sepenuhnya. Ruang yang runtuh dan badai spasial segera surut setelahnya. Segalanya kembali tenang sekali lagi. Ketika momen keterkejutan telah berlalu, apa yang muncul di wajah hampir semua orang adalah kegembiraan yang luar biasa. Ketika para dewa iblis mendekat tanpa peringatan, mereka ketakutan, terkejut, dan berada di ambang keputusasaan. Kekuatan mereka jauh di bawah dewa iblis sehingga pada dasarnya tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan mereka. Namun kaisar iblis memotong sebelum mereka dapat melakukan apapun, dan bayi jahat tiba-tiba muncul dan menghancurkan terowongan merah tersebut, memotong satu-satunya jalan mereka untuk memasuki primal chaos. Kemudian, Kaisar Langit Surga Abadi mengumpulkan kekuatan semua orang dan menyerang bayi jahat dari belakang, meledakkannya keluar dari kekacauan primal pada waktu yang hampir bersamaan. Begitu saja, Kaisar Iblis, Dewa Iblis, dan bayi jahat, tiga bencana terbesar yang pernah melanda primal chaos telah dilenyapkan dalam satu hari. Memang benar ada sedikit ironi karena Kaisar Iblis telah pergi atas kemauannya sendiri, para dewa iblis telah disingkirkan oleh Kaisar Iblis sendiri, dan lorong telah dihancurkan oleh bayi jahat. Jika bukan karena upaya gabungan Kaisar Iblis dan bayi jahat, bencana yang mengakhiri dunia akan memasuki primal chaos. Tapi bayi jahat itu terkejut, dan alasan mengapa dia lengah adalah karena dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan lorong merah itu dan sedikit terhuyung akibat dampaknya. Tapi siapa yang peduli dengan proses atau cara selama hasilnya didapat, apalagi hasil khusus ini adalah hasil paling sempurna yang bisa diharapkan siapapun. Bagus, sangat bagus, sangat bagus. Langit melindungi kita. Seorang Realm King yang lebih tinggi berteriak secara emosional. Ketiga bencana tersebut dihilangkan dalam satu hari, surga benar-benar mengawasi kita. Reaksi yang cepat dan tegas. Dia benar-benar layak menjadi tuan kita. Yang terhormat Taiyu menghela nafas secara emosional. Ini buruk, gumam Xia Tiyue. Dewa Iblis mendekat secara tiba-tiba. Kemunculan bayi jahat secara tiba-tiba, serangan mendadak Zhou Suzi, tidak ada yang menyangka hal ini akan terjadi, dan semuanya terjadi hanya dalam sekejap, mustahil untuk bereaksi terhadap semua ini, peristiwa yang tidak terduga, apalagi menghentikannya agar tidak terjadi. Dia kemudian menatap Yunce dan merasakan hatinya semakin tenggelam. Yunce telah membuat terlalu banyak musuh di alam dewa, dan dia memiliki satu-satunya warisan dewa penciptaan di seluruh dunia. Jie Yuan telah menjadi jimatnya sejak awal, dan bayi jahat seharusnya mengikuti jejaknya. Tapi sekarang setelah bayi jahat itu pergi, Yunce membeku seperti seseorang telah membacakan mantra padanya. Dia menatap tempat Jasmine menghilang dengan pupil mengecil, seluruh tubuhnya menggigil, ini mungkin hadiah dari surga bagi kebanyakan orang, tapi baginya itu hanyalah mimpi buruk yang muncul begitu saja. Ya, milikku. Gumamannya sendiri membuatnya tersadar dari kesurupan saat dia tersandung ke arah tembok primal chaos dan dipukul mundur tanpa ampun.
Tembok primal chaos adalah penghalang yang paling menimbulkan keputusasaan di seluruh dunia. Tidak mungkin untuk menghancurkannya dengan kekuatan apapun. Di sisi lain tembok primal chaos terdapat dunia kehancuran dan segerombolan dewa iblis yang tidak punya pikiran. Jasmine sendiri telah menderita luka serius ketika dia menghancurkan lorong merah itu. Tidak mungkin dia bisa selamat dari situasi yang dia alami, jadi dia tidak akan pernah kembali. Dia telah pergi untuk selamanya dari dunia ini dan kehidupannya. Pupil matanya berkontraksi dengan hebat, dan jantungnya berdarah. Dia merasa seperti telah dijatuhkan ke dalam neraka yang paling kejam dan terdingin di seluruh dunia, dan hawa dingin merembes ke bagian terdalam jiwanya melalui setiap pori-pori. Dia berbalik perlahan dan canggung sampai dia menghadap Kaisar Dewa Surga Abadi, Kaisar Dewa yang paling dia percayai, hormati, dan hargai di seluruh wilayah ilahi timur. Pupil matanya yang berfluktuasi dengan cepat berubah menjadi merah seperti darah saat dia bertanya, "Kenapa, apakah kamu?" Ruangan menjadi tenang, dan tatapan pada Yun Ce tiba-tiba menjadi sangat rumit. Dalam beberapa kasus, mereka bersikap aneh dan kontemplatif. Kaisar Langit Surga Abadi menutup matanya seolah dia tidak tahan menatap mata Yun Ce. Dia menghela nafas dan berkata, "Dunia tidak akan tenang selama bayi jahat masih ada, dan itu adalah kesempatan sekali seumur hidup, aku tidak bisa membiarkan diriku melewatkannya." Nafas Yun Ce begitu berat hingga dadanya terlihat seperti akan meledak kapan saja. Tingkat kemarahan, kesedihan, kebencian, dan ketidakpercayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar ke seluruh tubuhnya, dan pikiran serta auranya tidak pernah sekacau sekarang. Bahkan penglihatannya telah berubah warna menjadi merah darah sebelum dia menyadarinya. Apakah kamu lupa janjimu padaku tadi? Aku berjanji atas nama Jasmine untuk mundur dan tinggal di alam bawah selamanya, dan kamu berjanji bahwa kalian berdua tidak akan pernah saling menyerang, kamu sendiri yang berjanji. Kaisar Langit Surga Abadi menghela nafas berat sebelum menjawab, itu adalah pilihan yang putus asa. Saya tahu bahwa saya tidak mempunyai kekuatan untuk melenyapkannya, dan memaksakannya hanya akan mengakibatkan pembalasan yang mematikan dan masalah yang tiada habisnya. Bahkan jika dia tetap berada di alam bawah, dia akan tetap ada. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia akan menahan diri selamanya, dan tidak ada yang bisa benar-benar melupakan atau bersantai mengetahui bahwa bayi jahat yang telah terbangun sepenuhnya masih ada di dunia ini. Memang benar aku telah mengingkari janjiku meskipun aku adalah seorang kaisar dewa, kata Kaisar Langit Surga Abadi dengan sedih. Aku melakukan kesalahan padamu, dan aku telah mempermalukan gelar kaisar dewa. Tapi, aku tidak menyesali keputusanku, meskipun itu berarti membuatmu dibenci dan dihina oleh seluruh dunia. Dia menyelamatkan hidupmu. Dia menyelamatkan hidupmu. Yun Ce menjerit seolah dia sudah gila. Jika bukan karena dia, tidak mungkin jalan itu hancur. Para dewa iblis akan datang, dan kalian semua akan mati. Semua orang pasti sudah mati. Dialah yang menyelamatkan hidupmu. Dialah yang menyelamatkan nyawa semua orang dan masa kini dan masa depan alam dewa. Raungan Yun Ce berubah menjadi serak pada saat ini. Setiap kata yang diucapkannya terdengar seperti berlumuran darah. Tapi kamu mengambil kesempatan ini untuk menyerangnya. Anda menyerang seseorang yang melakukan segala daya untuk menyelamatkan seluruh hidup Anda. Bagaimana? Beraninya kamu tidak merasa menyesal? Beraninya kamu? Saudara Yun, Zhou Qingchen terdengar sedikit bingung saat dia berbicara, tolong tenang dulu. Kaisar Langit Surga Abadi menghela nafas lagi sebelum berkata, kamu benar.
Jika bukan karena bayi jahat, bencana akan menimpa kita semua. Memang benar dialah yang menyelamatkan kita semua. Saya adalah orang yang melakukan pengkhianatan dan menggigit tangan pemberi makan, dosa saya tidak dapat ditebus. Aku melakukan kesalahan padamu, bayi jahat, dan seluruh dunia dengan dosa yang telah kulakukan. Saya tidak bisa lagi hidup di dunia ini dengan mengetahui rasa malu saya. Kaisar Langit Surga Abadi menarik auranya sepenuhnya dan berkata dengan suara lemah dan tak berdaya, untuk mengkompensasi kehilanganmu, aku akan menyerahkan hidupku padamu. Kata-katanya mengejutkan semua orang yang hadir. Pemimpin penjaga, Yang Mulia Taiyu berseru kaget, "Tuanku, apa yang Anda katakan?" Taiyu, Kaisar Langit Surga Abadi menutup matanya dan berkata, King Chen masih muda, dan dia akan membutuhkan dukunganmu untuk beberapa waktu ke depan. Sayang sekali aku tidak bisa mengucapkan selamat tinggal pada nenek moyang, tapi ini perlu, anak Dewa Yun, tolong ambil nyawaku. Setidaknya aku merasa rasa bersalahku akan berkurang, selain itu, tidak seorang pun boleh menghentikan pertukaran ini atau mengejar anak Dewa Yun karena kejadian ini. Ayah kerajaan, Zhou Qingchen muncul di samping Zhou Suzi dalam sekejap. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tuanku, para penjaga juga telah mendekati Zhou Suzi sebelum Yang Mulia Taiyu berkata, Tuanku, orang suci seperti Anda tidak dapat melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Anda tidak salah. Kamu tidak salah sama sekali. Memang benar kamu melakukan kesalahan pada Yun Ce, tapi kamu sama sekali tidak perlu mati karenanya. Kamu adalah Tuan kami, Kaisar Dewa, baik alam Dewa Surga Abadi maupun wilayah ilahi timur tidak boleh kalah. Kamu tidak boleh membicarakan kematianmu dengan mudah. Hehehe, Yun Ce tertawa. Senyumannya lebih dingin dari es, dan kebenciannya melahap semua yang dimilikinya seperti binatang buas yang kejam. Darah mengalir di sudut bibirnya tanpa dia sadari, dan setiap kali dia berbicara, darah beterbangan kemana-mana. Hidup untuk hidup. Sungguh sebuah lelucon, hidupmu tidak sebanding dengan Jasmine-ku, surga abadi. Jasmine-ku adalah seseorang yang tidak pernah menggunakan kekuatannya untuk membalas dendam terhadap dunia bahkan ketika dia dikhianati oleh kerabat terdekatnya, atau ditakuti dan dibenci oleh dunia, ketika situasinya mengerikan, dia melangkah keluar dan menyelamatkan nyawa semua orang di harga kesehatannya. Dia adalah Mesias sejati yang kalian semua harus syukuri dan sembah selama sisa hidup kalian. Tapi kamu selalu berbicara tentang keadilan, selalu berbicara tentang menyelamatkan dunia, tapi kamulah yang membunuh Mesias sejati dengan cara yang paling tercela, tidak tahu malu, dan jahat. Dan kamu berani bilang kamu tidak menyesal. Alis Kaisar Dewa Surga Abadi bergetar, dan wajahnya tampak lesu. Dia tampak seperti berumur bertahun-tahun dalam sekejap. Bahkan seekor binatang pun tahu apa itu rasa syukur, tapi kamu tidak pantas disebut Kaisar Dewa Surga Abadi. Kamu bahkan lebih rendah dari seekor babi. Kamu ingin membalas nyawa Jasmine dengan nyawamu. Hidupmu tidak begitu berharga, dasar anjing. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar hinaan Yun Ce. Kaisar Dewa Langit Abadi adalah Kaisar Dewa paling terkemuka dan dihormati di wilayah ilahi timur. Tidak ada yang pernah mengejeknya seperti ini. Belum ada seorang pun yang mencobanya. Para penjaga alam Dewa Surga Abadi merasa kesal karena penghinaan itu. Ekspresi Yang Mulia Taiyu menjadi gelap saat dia menggeram, kamu sudah keterlaluan, Yun Ce. Tapi Yun Ce tidak memandangnya sama sekali. Dia menatap Kaisar Langit Surga Abadi dengan semacam kebencian yang hanya bisa dipuaskan dengan mencabik-cabik korbannya dengan cara yang paling kejam,
dan itu pun mungkin masih belum cukup. Anjing tua, surga abadi. Sebelum hari ini, Yun Ce tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia akan menggunakan kata-kata seperti itu pada kaisar dewa yang paling dia hormati. Kehidupan anjingmu tidak layak dikubur bersama Jasmine, tapi kamu bahkan tidak pantas untuk hidup di dunia ini. Dia meraung dan mengaktifkan Hell Monarch dalam sekejap. Seperti binatang buas yang dipenuhi kebencian dan haus darah, dia menerkam kaisar langit surga abadi dengan jari-jarinya yang dikelilingi oleh energi darah. Sepertinya dia memegang cakar berlumuran darah saat dia menyapu tenggorokan kaisar dewa surga abadi dengan kejam. Kaisar ilahi tidak bergerak sama sekali. Dia juga tidak mengedarkan auranya. Yun Ce berhenti. Xia Tiyue berteriak dengan nada mendesak. Bang! Tapi Yun Ce terlempar sebelum Xia King Yue bisa menghentikannya sendiri. Yang terhormat Tai Yu berdiri di depan Zhou Suzi dengan tangan terangkat dan alisnya berkerut. Jangan berpikir aku tidak akan menyakitimu, Yun Ce. Mundur. Kaisar langit surga abadi berkata dengan nada rendah, jangan hentikan dia. Ayah kerajaan. Bahkan Zhou Qingchen telah berdiri di depan Kaisar Dewa Langit Abadi untuk menghalangi jalan Yun Ce. Suaranya mengeras saat dia melihat ke arah Yun Ce dan berkata, Saudara Yun, memang benar ayahku telah melakukan kesalahan padamu, tetapi juga benar bahwa dia melakukan hal yang benar. Ayahku sama sekali tidak menyimpan dendam terhadap bayi jahat. Dia hanya melakukannya untuk menyelamatkan semua orang di dunia. Saya akan melakukan hal yang sama jika saya berada di tempatnya. Kamu punya hak untuk mempermalukan ayahku sepuasnya, tapi bagaimana kamu bisa mencoba mengambil nyawanya? Keh, Yun Ce terbatuk kesakitan saat darah mengalir dari bibirnya. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia berdarah karena Yang Mulia Tai Yu telah melukainya, atau kemarahan yang menyebabkan sirkulasi darahnya tidak terkendali. Putra mahkota surga abadi benar. Sebuah suara rendah tiba-tiba terdengar di ruang angkasa saat Qianye Fantian berjalan keluar perlahan dari samping. Kita semua pernah mendengar Kaisar Langit Surga Abadi menyetujui perjanjian non-agresi dengan bayi jahat, dan tidak ada di antara kita yang tidak setuju dengan keputusannya saat itu. Namun benar juga bahwa itulah satu-satunya keputusan yang dapat kami ambil dalam situasi tersebut. Semua orang tahu bahwa Kaisar Dewa Surga Abadi memiliki hati yang baik yang meliputi seluruh dunia, dan kebenarannya hanya bisa dikalahkan oleh kesetiaannya pada janji-janjinya. Tapi dia bertindak lebih jauh dengan mengingkari janjinya, melakukan tindakan tercela dan mempertaruhkan reputasi terhormatnya. Kenapa? Yun Ce mendongak dan menatap Qianye Fantian. Suara Qianye Fantian tiba-tiba berubah menjadi lebih dalam dan dia menggeram. Itu karena kematian bayi jahat akan membawa perdamaian ke dunia. Kaisar Langit Surga Abadi bahkan mengorbankan reputasi dan integritasnya demi melindungi dunia. Bagaimana dia salah? Anak Dewa Yun, kaulah yang menyelamatkan dunia, dan tidak ada yang bisa menudingmu. Tapi, kilatan aneh melintas di mata Qianye Fantian. Saya akan menjadi orang pertama yang tidak setuju jika Anda memilih untuk menyerang surga abadi karena kejahatan yang seharusnya tidak ada di dunia. Suara yang mengesankan dan bahkan lebih mengintimidasi terdengar pada saat ini. Surga abadi mengingkari janjinya untuk melenyapkan bencana terbesar di dunia. Meskipun dia telah mengingkari janjinya, itu hanya membuat pengorbanannya menjadi lebih terhormat. Kata-kata orang ini menyebabkan getaran di hati setiap orang. Itu karena pemilik suara itu adalah Raja Naga sendiri. Yun Ce, Raja Naga memandang ke arah Yun Ce dan berkata, roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan adalah kejahatan terhebat yang pernah membantai para dewa dan iblis hingga punah.
dan sudah pasti di luar kemampuan dunia saat ini untuk mengendalikannya. Keberadaannya adalah bom waktu yang sangat berbahaya yang dapat meledak menjadi bencana terburuk kapan saja. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa ini tidak akan pernah terjadi selama bayi jahat masih ada di dunia ini, bahkan jika kita berasumsi bahwa Dewa Bintang Pembantai Surgawi memegang kendali. Kehancuran era para dewa itu sendiri adalah peringatan yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita dalam darah. Kaisar Dewa Surga Abadi tidak hanya membunuh bayi jahat, dia menghapus bencana terbesar di dunia ini. Dia sangat saya hormati, dan dia harus dipuji atas tindakannya. Kamu salah karena mendukung bayi jahat, tapi sekarang kamu bahkan ingin membunuh Kaisar Langit Surga Abadi demi dia. Mengecewakan sekali. Setelah Kaisar Iblis Pemalu Surga dan bayi jahat lenyap, Raja Naga sekali lagi menjadi penguasa tertinggi dunia. Kata-katanya mewakili kekuatan tertinggi di dunia. Suasana aneh menyebar di mana retakan merah telah menghilang belum lama ini. Xia Qingyue diam-diam menghela nafas sambil mengerutkan kening dalam-dalam. Dukungan terbesar Yun Ce bukanlah status mesiasnya, tapi Kaisar Iblis Pemalu Surga, bayi jahat, dia, dan Kaisar Dewa Surga Abadi. Bahkan dengan kepergian Kaisar Iblis Pemalu Surga, Yun Ce seharusnya tetap menjadi raja tanpa mahkota, tak seorang pun berani menyinggung perasaannya karena bayi jahat. Namun, titik balik yang tidak bisa diprediksi oleh siapapun tidak hanya mengakibatkan kepergian abadi Kaisar Iblis Pemalu Surga, tapi juga pengasingan bayi jahat dari Primal Chaos. Bahkan sekutu terdekat Yun Ce, Kaisar Langit Surga Abadi telah berubah menjadi orang yang paling dia benci. Yun Ce tertawa dingin dan sedih sebagai tanggapan, saat aku berjanji atas nama Jasmine untuk tinggal di alam bawah selamanya, kenapa tidak ada di antara kalian yang menuduhku berkolusi dengan bayi jahat? Memang benar dia membawa roda kesengsaraan segudang bayi jahat di dalam dirinya, tapi juga benar bahwa kejahatan absolut yang kamu bicarakan menyelamatkanmu. Kalian semua, dosa tak termaafkan apalagi yang telah dia lakukan selain itu. Bencana apalagi yang tidak bisa diubah lagi yang dia timbulkan. Tatapan Raja Naga sangat acuh tak acuh. Dia berpaling dari Yun Ce. Wajahnya yang mengesankan tampak dipenuhi dengan kekecewaan yang tak terukur. Sepertinya kamu sudah mati di jalur kejahatan ini. Hanya mempermalukan Kaisar Langit Surga Abadi saja sudah merupakan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan, tapi karena kamu memang menyelamatkan dunia, aku akan memberimu satu kesempatan. Saya akan menunjukkan kepada Anda keinginan orang-orang saat ini dan membiarkan mereka memberi tahu apakah Anda benar atau salah. Setiap orang, suara Raja Naga terdengar berat dan menakjubkan. Mereka yang berpikir bahwa Kaisar Dewa Surga Abadi harus mati, dan bayi jahat tidak boleh mati, silakan berdiri di sisi Yun Ce. Mereka yang berpikir bahwa bayi jahat harus mati, dan Kaisar Dewa Surga Abadi tidak boleh mati, silakan berdiri di sisi Kaisar Dewa Surga Abadi. Anda bebas memilih sesuai keinginan. Hahaha. Tawa sembrono terjadi tepat setelah Raja Naga selesai berbicara. Kematian seseorang demi perdamaian dan keselamatan orang lain. Apakah itu sebuah pertanyaan? Kaisar Dewa Laut Selatan berjalan dan berhenti di antara Raja Naga dan Qianye Fantian tanpa terburu-buru. Dia pertama kali melirik Yun Ce, lalu ke Qianye Yinger tidak jauh di belakang Yun Ce sebelum sedikit menyipitkan matanya. Memang benar kamu telah menyelamatkan dunia, atau junior dari alam bawah sepertimu tidak akan pernah memenuhi syarat untuk berbicara dengan kami. Tapi hanya karena kamu adalah anak Dewa Mesias bukan berarti kamu bisa melakukan apapun yang kamu suka. Yun Ce, anak Dewa Yun, Kaisar Dewa Laut Selatan tampak tersenyum,
jangan lupa bahwa hanya kami yang mengetahui bahwa kamu adalah anak Dewa Mesias saat ini. Jika kamu bersikeras untuk menempuh jalan kebodohan, kamu mungkin tidak akan bisa mempertahankan gelar itu." Ruangan menjadi sunyi senyap, dan ekspresi semua orang terus berubah. Suasana telah berubah total. Itu telah berubah saat Qianye Fantian melangkah keluar untuk berbicara menentang Yunce. Qianye Fantian adalah kaisar dewa terkuat dan otoritas tertinggi di wilayah ilahi timur. Nan Wansheng adalah kaisar dewa terkuat dan otoritas tertinggi di wilayah ilahi selatan. Adapun Raja Naga, dia adalah kaisar dewa terkuat di wilayah ilahi barat dan penguasa tertinggi seluruh dunia. Dia adalah otoritas tertinggi di seluruh alam dewa itu sendiri. Ketiga orang dengan otoritas tertinggi di tiga wilayah dewa telah berkumpul dan berdiri di sisi berlawanan dari Yunce. Pada titik ini, semua orang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Yunce adalah alasan Kaisar Iblis Pemalu Surga rela meninggalkan Primal Chaos dan bahkan menghentikan saudara-saudaranya untuk kembali. Dia juga orang yang berjanji atas nama bayi jahat untuk tidak pernah menyerang alam dewa dan menghilangkan rasa takut mereka. Tidak diragukan lagi, dia adalah anak Dewa Mesias dan kebanggaan wilayah ilahi timur. Faktanya, sebagian besar Realm King ini bersyukur dan berbahagia untuknya dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Adapun para kaisar dewa sendiri, hingga saat ini, mereka selalu memperlakukannya dengan hormat dan sopan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka telah berbicara dengan Yunce seolah-olah dia setara dengan mereka, termasuk Raja Naga, Qianye Fantian, dan Nan Wansheng. Kaisar Langit Surga Abadi hanya memuji Yunce. Atau setidaknya, itulah yang terjadi hingga 15 menit yang lalu. Tapi setelah Jie Yuan pergi, dan bayi jahat disergap oleh Kaisar Langit Surga Abadi, segalanya berubah tanpa peringatan. Faktanya, perubahannya sangat drastis sehingga hampir tidak wajar. Dengan hilangnya bayi jahat, Yunce tidak lagi mengintimidasi para kaisar dewa seperti sebelumnya. Faktanya, tidak ada yang benar-benar terkejut bahwa Kaisar Dewa Langit Brahma telah memilih momen ini untuk menyerang Yunce. Perbudakan Dewi Raja Brahma pasti menjadi hal paling memalukan yang pernah terjadi pada alam Dewa Raja Brahma dalam beberapa tahun terakhir. Keputusan Kaisar Dewa Laut Selatan untuk ikut serta dalam serangan terhadap Yunce juga tidak mengejutkan. Lagi pula, semua orang tahu bahwa dia terobsesi dengan Dewi Brahma Monarch hingga mencapai titik gila, dan mereka dapat dengan mudah membayangkan dia melakukan apapun karena kebencian dan kecemburuan. Tapi apa yang salah dengan Raja Naga? Tidak ada seorang pun di sini yang bodoh. Semua orang bisa melihat bahwa dia tidak hanya membela Kaisar Langit Surga Abadi. Kematian bayi jahat membawa perdamaian ke seluruh dunia. Raja Alam Holy Yves berdiri dan mengulangi kata-kata Qianye Fantian dengan lantang, "Aku gagal memahami bagaimana Kaisar Langit Surga Abadi telah melakukan kesalahan. Yunce, kekurang ajaranmu sudah keterlaluan." Itu benar. Realm King lain mengikuti tepat di belakangnya dan berdiri di samping Kaisar Langit Abadi Dewa juga. Bagaimana mungkin kamu ingin membunuh orang paling terhormat di seluruh dunia demi sesuatu yang jahat seperti bayi jahat? Kaisar Dewa Surga Abadi telah mempertaruhkan reputasi dan integritasnya untuk melenyapkan ancaman terbesar bagi dunia. Ini terlalu banyak. Aku tidak akan menerima ini bahkan jika kamu adalah anak Dewa Mesias. Realm King ketiga segera mengikuti mereka. Tiga kaisar dewa telah cukup banyak menentukan pendirian semua orang dengan keputusan mereka. Para kaisar dewa dan raja kerajaan lainnya juga mulai bergerak. Setidaknya setengah dari mereka memarahi Yunce karena pelanggarannya, dan beberapa bahkan memelototinya dengan marah.
Rasa rendah diri dan rasa syukur mereka sebelumnya terhadap anak dewa Mesias telah lenyap sepenuhnya sebelum ada yang menyadarinya. Sisanya tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun mereka akhirnya memilih untuk berdiri bersama dengan Kaisar Dewa Surga Abadi dan 3 Kaisar Dewa terkuat di seluruh dunia. "Ayo pergi," kata Kaisar Qilin kepada Kaisar Naga Biru. Dia bisa merasakan Kaisar Naga Biru sedang merasa tidak enak badan. Ketika Kaisar Naga Biru tidak bergerak, Kaisar Qilin menambahkan, "Ini tidak ada hubungannya dengan benar atau salah. Pilihan kita juga terkait dengan kesejahteraan kerajaan kita." Kaisar Naga Biru akhirnya menghela nafas kecil dan mengikuti Kaisar Qilin ke sisi Raja Naga. Siapa yang akan mendukung seorang junior yang telah kehilangan semua dukungannya dan berdiri di sisi berlawanan dari 3 Kaisar Dewa terkuat? Anak Tuhan Mesias. Ketika Kaisar Iblis masih dalam kekacauan primal, dan para Dewa Iblis dapat kembali kapan saja, tidak dapat disangkal bahwa Yun Ce adalah Mesias anak dewa yang mereka harapkan. Pada saat itu, kata-kata Yun Ce adalah perintah mereka karena dia mempunyai kekuatan untuk mengubah nasib mereka. Bahkan setelah Kaisar Iblis pergi, bayi jahat masih menjadi kekuatan terkuat dan paling mengerikan di dunia. Tidak ada yang berani menyakitinya, Yun Ce, atau mempertanyakan peran yang dia mainkan dalam menyelamatkan dunia. Tapi sekarang, krisis telah terselesaikan, dan bayi jahat diusir dari Primal Chaos karena sebuah kecelakaan sebelum kebenaran terungkap. Ini berarti bahwa Yun Ce tidak lagi bertanggung jawab atas nasibnya atau bahkan kebaikannya. Itu semua berada di tangan mereka yang memiliki kekuasaan terkuat dan otoritas tertinggi saat ini. Yun Ce tidak bisa lagi menentukan nasib siapapun. Tapi 3 Kaisar Dewa terkuat di seberang Yun Ce bisa. Mulai saat ini dan seterusnya, sifat dasar manusia adalah faktor tertinggi dalam permainan, bukan kelebihannya. Tidak butuh waktu lama sebelum semua orang kecuali Xia Qingyue berdiri di sisi surga abadi Dewa Kaisar. Tidak ada satu orang pun yang memutuskan untuk mendukung Yun Ce. Banyak orang yang berdiri di sisi surga abadi Dewa Kaisar merasakan ironi yang mendalam di mulut mereka. Kaisar Langit Surga Abadi sendiri memasang ekspresi rumit di wajahnya saat dia menghela nafas berat. "Apakah kamu melihatnya sekarang?" Raja Naga berkata dengan dingin, mata drakoniknya memandang rendah Yun Ce seolah dia sedang mengamati seekor semut yang menyedihkan. Beberapa saat yang lalu, semut yang menyedihkan ini adalah anak dewa Mesias yang dipuji oleh semua orang. Para penjaga surga abadi jelas tidak menyangka hal ini akan terjadi. Mereka bahkan tampak sangat bingung. "Kamu harus meminta maaf kepada Kaisar Langit Surga Abadi," kata Qianye Fantian acuh tak acuh. Kata-katanya terdengar seperti amanat dari surga. Hehehe. Senyuman dingin dan menghina muncul di wajah Yun Ce. Itu sangat menusuk sehingga banyak orang memalingkan muka darinya. "Katakan padaku, siapa yang melindungimu dari bahaya? Apakah itu aku dan Jasmine, atau anjing tua surga abadi itu?" Tidak ada yang menjawabnya. Kalian semua mengklaim bahwa Jasmine adalah yang paling jahat, tapi kejahatan apa yang telah dia lakukan selama beberapa tahun terakhir? Ya, dia telah membunuh Kaisar Dewa Bulan beberapa tahun yang lalu. Tapi itu karena Kaisar Dewa Bulanlah yang membunuh ibunya terlebih dahulu. Bahkan alasan dia mengambil bayi jahat itu ke dalam dirinya adalah untuk mencegahnya jatuh ke tangan orang-orang yang akan menghancurkan dunia ini. Orang yang disebut kejahatan terhebat ini adalah orang yang telah menyelamatkan hidupmu. Bangsamu dan cucu-cucumu, semua orang di dunia ini berhutang nyawa padanya. Tetapi anjing tua surga abadi di sana itu membunuh penyelamatmu dengan cara yang paling tercela, dan di sini kamu memanggilnya Kaisar Suci.
Kamu bisa saja buta dan tidak tahu berterima kasih, tapi, bisakah kamu memberi makan hati nurani dan rasa malumu kepada anjing-anjing itu? Yun-che, Xia Qingyue angkat bicara sebelum ada yang bisa melakukannya dan muncul tepat di sebelah Yun-che. Dia kemudian meraih lengannya dan berkata, kamu terlalu emosional saat ini. Ikutlah denganku dulu, dan kita akan memikirkan hal ini setelah kamu sudah tenang, oke? Tapi Yun-che membuang lengannya saat orang-orang di depannya semakin kabur. Suaranya tiba-tiba menjadi sedalam iblis yang mengutuk, kalian semua pantas mati, kalian semua pantas mati. Tenang, bagaimana dia bisa tenang? Bagaimana mungkin dia membiarkan dirinya tenang? Ada banyak orang yang terkejut atau bingung dengan hilangnya akal sehat dan kemarahan Yun-che atas hilangnya bayi jahat. Meskipun benar bahwa bayi jahat telah menyelamatkan mereka, kegilaan Yun-che tidak masuk akal bagi mereka. Menurut pendapat mereka, fakta bahwa bayi jahat telah menyelamatkan mereka tidak mengubah fakta bahwa dia masih merupakan makhluk yang paling jahat dan tidak dapat ditoleransi di dunia. Mereka tidak mengetahui hubungannya dengan bayi jahat. Mereka tidak tahu bahwa Jasmine adalah hal terakhir yang mampu dia hilangkan dalam hidupnya, skala kebalikannya. Hari-hari tak terlupakan di mana mereka berpelukan siang dan malam. Perpisahan yang terasa seperti hati mereka terkoyak. Hari-hari itu dia mencarinya tanpa henti. Rasa sakit dan keputusasaan karena kehilangan. Kegembiraan mendapatkan kembali apa yang hilang. Kehangatan pelukannya. Antisipasi kembalinya Blue Pole Star bersama. Tapi kenapa jadinya seperti ini? Jika dia benar-benar dikendalikan oleh bayi jahat, jika dia benar-benar telah melakukan dosa yang tak terampuni, dia akan terluka, tapi dia tidak akan membenci siapapun karena melakukan apa yang diperlukan. Tapi dia bukan iblis. Dia telah menyelamatkan seluruh hidup mereka beberapa saat yang lalu. Dia bahkan telah menyelamatkan seluruh dunia dari Jie Yuan, tapi begitu Jie Yuan kedua pergi, mereka segera memilih untuk mendukung pembunuh Jasmine, Kaisar Langit Surga Abadi. Budak, Ying. Suaranya bergetar saat dia berbicara, tenang. Tenang, bisa mati di selokan. Yang tersisa hanyalah kemarahan dan kebencian. Bunuh mereka semua. Qianye Yinger menuruti perintahnya dan meraih pedang lembut yang terbuat dari benang emas di pinggangnya. Kemudian, dia melakukan gerakan menyapu dan mengirimkan ledakan energi ke depan. Xia Qingyue mengerutkan kening dan segera mengangkat penghalang di depan Yun-che. Kekuatan Dewi Brahma Monarch memang mengerikan, tapi Long Bai, Qianye Fantian dan Nan Wansheng maju selangkah dan mendorong keluar. Ketiganya adalah kaisar dewa terkuat di wilayah dewa masing-masing, tiga praktisi terdalam terkuat di seluruh dunia. Cahaya keemasan tersebar sepenuhnya, dan Qianye Yinger membeku di udara sesaat sebelum dia terlempar kembali setidaknya 50 km jauhnya. Energi yang tersisa dari serangan balik mengguncang penghalang yang dibuat Xia Qingyue dengan tergesa-gesa sebelum menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Yun-che segera menahan erangan saat dia berlutut dan muntah darah. Setiap tetesnya terasa seperti diisi es. Namun, kebencian di matanya semakin kacau dan kejam. Anak Dewa Yun, sepertinya kamu benar-benar sudah gila, kata Qianye Fantian dengan sedikit penyesalan. Kamu ingin membunuh kami demi kejahatan yang seharusnya tidak ada. Sungguh lelucon.